Selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat semua kan? Apa nggak kedengar? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua, puji Tuhan. Kalau adik-adik sehat-sehat semua. Coba kakak Rada mau tanya ke adik-adik, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Yang penuh dengan sukacita, angkat tangannya, ayo. Nah, karena adik-adik penuh dengan sukacita hari ini, coba keluarin senyum yang paling lebar. Terus jangan lupa peluk papa, peluk mama, peluk abang, kakak, adik, opung, dan semua orang yang ada di rumah. Katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih pada semangat kan sekolah minggunya? Atau ada yang udah bosan? Atau ada yang udah kangen sama kakak Rada dan kakak Ola? Ayo siapa? Nah, kita harus tetap semangat meskipun nih kita sekolah minggu online. Nah, meskipun kita sekolah minggunya hanya lewat video, kakak dan adik-adik hanya ketemu lewat video, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Seperti yang kakak Rada dan kakak Ola selalu bilang, yuk ikutin bareng-bareng. Tuhan Yesus ada dimanapun, di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola, di rumah adik-adik, dan di rumah orang yang sayang Tuhan Yesus. Sekarang biar lebih kita semangat ngapain? lagi adik-adik, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya Burung Pipit yang Kecil. Pasti adik-adik udah tahu kan? Yuk adik-adik kita berdiri biar lebih semangat lagi. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bangkumi pada diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan sabar nih. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami agar mendengarkan dengan baik. Bantu kami agar menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bareng, terus kita udah berdoa bareng. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Apa itu ya? Mau main? Bukan. Mau tidur-tiduran? Bukan. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita tentang firman Tuhan. Nah, semuanya adik-adik seperti biasa duduk yang manis. Gak ada yang ngobrol-ngobrol, gak ada yang tidur-tiduran. Semuanya harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, cerita dimulai. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, hari ini Sister Krista akan bercerita tentang roti dari surga. Hah? Roti dari surga? Apa itu ya? Nah, makanya simak ceritanya baik-baik ya. Roti dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Oh no. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata
kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. "Wah, roti dari surga," kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Adik-adik, kakak mau tanya dong, cerita hari ini tentang apa ya? Tentang bangsa Israel dan roti mana dari sorga. Pada waktu itu, bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa pergi menuju tanah perjanjiannya, itu tanah Kanaan. Tapi di tengah perjalanan, mereka perutnya lapar adik-adik. Mereka kelaparan sampai bangsa Israelnya marah-marah. Aku lapar, aku mau makan. Mereka marah-marah. Dan Tuhan pun mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Lalu besok paginya ketika bangsa Israel bangun dari tidur, mereka melihat di depan tenda mereka ada banyak roti berwarna putih. Roti itu sangat-sangat manis. Nama roti itu adalah roti mana. Dan akhirnya bangsa Israel udah gak kelaparan lagi adik-adik. Mereka memakan roti mana selama 40 tahun. Wah, hebat ya. Mereka makan roti itu sampai akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan. Adik-adik, dalam cerita hari ini Tuhan sangat-sangatlah hebat. Meskipun adik-adik bangsa Israel sebelumnya sudah marah-marah karena udah kelaparan, tapi Tuhan mendengarkan perkataannya bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel tidak kelaparan lagi. Nah, di sini Kakak Dada mau nanya kepada adik-adik, siapa yang pernah marah-marah kepada papa atau mamanya karena telat memberikan makanannya? Aduh, mama, aku udah lapar, kapan sih makanannya dateng? Akhirnya siapa yang suka marah-marah? Nah, kalau adik-adik marah-marah sama saja membuat hati mama atau papa sedih karena udah marah-marah. Dan juga nih adik-adik, selain papa dan mama menjadi sedih, Tuhan pun juga ikut sedih melihat adik-adik marah-marah. Nah, apakah adik-adik mau membuat hati Tuhan sedih? Pasti nggak mau ya adik-adik. Adik-adik, coba ketika adik-adik dikasih makanan sama papa atau
mama, adik-adik bilang apa? Bilang terima kasih. Terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih opung, terima kasih abang, kakak sudah membuatkan aku makanan dan sudah membelikan aku makanan. Nah, di depan adik-adik nih udah ada makanan ya. Kayak gini ada makanan, kalau kakak ada coklat sama ada Yupi. Adik-adik ada apa? Coba adik-adik bilang terima kasih kepada papa atau kepada mama. Terus bilang terima kasih. Nah, ketika adik-adik bilang terima kasih, papa dan mama akan seneng loh. Dan Tuhan juga akan senang melihat adik-adik bilang terima kasih kepada papa dan mama. Minggu lalu kita belajar tentang doa Bapa kami bagiannya ketiga. Apa itu? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, hari ini, minggu ini kita belajar doa Bapa kami bagian keempat, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yuk adik-adik ikuti Kakak Rada ya. Doa Bapa kami bagian keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya apa ya? Coba Kakak Ola tolong jelasin dong. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan makanan, kita harus ambil untuk kita aja, sekenyangnya, secukupnya. Contohnya, Kakak Ola punya kue nih, dikasih kue. Nah, Kakak Rada nggak punya kue. Nah, Kakak Ola akan berikan kepada Kakak Rada. Terima kasih. Agar Kakak Ola dan Kakak Rada bisa makan bersama-sama. Selain itu, ketika kita memiliki mainan, nah, kita nggak boleh main sendiri adik-adik. Kita juga harus ajak teman untuk main bersama. Atau nih adik-adik, Apa ketika itu? kita punya pensil warna yang banyak, kita berbagi kepada teman kita ya adik-adik, agar sama-sama mempunyai pensil warna. Jadi nih adik-adik, kita harus menggunakan sesuatu dengan secukupnya. Tidak boleh banyak-banyak, nanti terbuang. Sayang banget kalau terbuang ya adik-adik. Ketika kita sudah diberikan sesuatu, kita jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Maksudnya adalah berterima kasih. Ketika kita berdoa dan dijawab oleh Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Contohnya Kakak Ola minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, Kakak Ola mau bisa naik sepeda. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Kakak Ola ucapkan terima kasih Tuhan karena sudah jawab doa Kakak Ola. Atau nih adik-adik, ketika adik-adik meminta hadiah kepada papa atau mama dan diberikan, jangan lupa untuk berterima kasih kepada papa, mama untuk hadiahnya. Dan juga jangan lupa dari hari ini adik-adik harus sering-sering mengucapkan terima kasih bila diberikan sesuatu ya adik-adik. Adik-adik, cerita hari ini tentang doa Bapa kami bagian yang keempat, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita belajar untuk menjadi anak yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita belajar untuk mengambil segala sesuatu dengan secukupnya. Coba sekarang tugas adik-adik adalah adik-adik doa makan, lalu bilang sama papa mama ketika sudah makan, terima kasih papa, terima kasih mama sudah memberikan aku makanan. Adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dan berterima kasih kepada Tuhan. Lagunya, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Wah, lagu baru tuh, kita pelajarin bareng-bareng ya. Oke,
1, 2, 3. Adik-adik nyanyi bareng ya, oke? 1, 2, 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi, terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita, menutup firman Tuhan kita. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau berdoa. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti doa Kakak Rada ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh mendengarkannya dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucapkan syukur kepadamu. Dan ajarkan kami Tuhan jika mendapatkan sesuatu, mengambilnya dengan secukupnya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik udah boleh melanjutkan kegiatan. Boleh ngapain aja? Yang mau makan udah lapar, boleh untuk makan. Atau udah pengen main, boleh juga mau main. Atau yang mau tidur lagi masih ngantuk, siapa yang mau masih ngantuk, boleh juga untuk tidur siang. Atau nih yang belum mandi, ayo siapa yang belum mandi, juga boleh untuk mandi adik-adik. Nah, jangan lupa selalu pesan Kakak Rada dan Kakak apa itu, Ola Kak? untuk jaga-jaga kesehatan dan sering-sering cuci tangan. Makan makanan yang sehat ya dan yang banyak. Terus minum air putih yang banyak biar nggak jatuh sakit. Kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola dan Kakak Rada Pamit ya, selamat hari Minggu, terus memberkati. Kakak Ola dan Kakak